Halo semuanya, perkenalkan nama aku Melisa Anggraini. Aku dari kelompok 3 ekonomi dari kelas 12-7. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Novia Azara dari kelas 12-7. Halo semua, perkenalkan nama saya Andreas Marto Valentino. Halo semuanya, nama aku Chavia Zagita Imaniartis. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Quileta. Hai, perkenalkan nama aku Farita Maharani dari kelas 12-7. Kalian tahu nggak sih organisasi apa yang berkecimpung di perdagangan, memiliki skala internasional, memiliki anggota hampir di seluruh dunia, namun tidak berpihak pada negara manapun? Ya, jawabannya adalah WTO, atau memiliki kepanjangan World Trade Organization. WTO adalah organisasi berskala internasional yang memiliki tugas untuk mengatur kebijakan perdagangan antar negara. Dengan demikian, perdagangan antar negara ini dapat diprediksi, namun dapat dilakukan sebebas mungkin. Kalian ingin tahu lebih lanjut gak sih mengenai sejarah WTO, fungsi-fungsi WTO, tujuan dari WTO, hubungan WTO dengan Indonesia, dan juga anggotanya? Kalau mau, tonton lebih lanjut yuk! Jadi di sini aku bakal sebutin anggota dari WTO. Sebenarnya anggota WTO itu terdiri dari 194 anggota yang hampir mencakup seluruh negara di dunia. How? 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 I don't know. Cuman karena nggak mungkin aku sebutin dari 1 sampai 164, jadi aku sebutin beberapa aja. Jadi yang pertama ada Indonesia. Yang kedua Amerika Serikat. Yang ketiga Tiongkok, yang keempat India, yang keempat Jepang, yang kelima India, yang keenam Australia, yang ketujuh Prancis, yang kedelapan Denmark, yang kesembilan Brasil, kesepuluh Afrika Selatan, ke-11 Korea Selatan, ke-12 Thailand, 13 Malaysia, 14 Kanada, 15 Halo guys, sekarang giliran aku nih buat ngejelasin apa sih itu sejarah WTO. Kalian pasti nggak tahu kan awal mula WTO itu dari mana. Jadi aku bakal jelasin nih ke kalian. Kita mulai ya guys. Nah, WTO itu berawal dari General Agreement on Tariff and Trade atau GATT yang berdiri pada tahun 1948. Nah, kemudian dia bertransformasi nih guys menjadi World Trade Organization atau WTO pada tanggal 1 Januari 1995. Nah, asal kalian tahu guys, WTO ini merupakan reformasi terbesar nih dalam perdagangan internasional secara pasca Perang Dunia Kedua. Nah, yang mencakup luas GATT ini itu ada meliputi perdagangan jasa dan kekayaan intelektual, friends. Meow, meow, meow. Nah, serta dia tuh menciptakan kerangka kerja yang mengikat dan komprehensif untuk negara-negara anggota. Nah, kita masuk ke latar belakang dan pembentukan GATT itu guys. Nah di masa GATT tahun 1948 sampai 1994. Kita mulai ya. Setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara ini sepakat untuk membentuk perjanjian yang mengatur perdagangan. Awalnya direncanakan untuk menjadi International Trade Organization atau ITO. Namun, karena mereka kesulitan dalam ratifikasi, di si GATT ini akhirnya terbentuk sebagai perjanjian sementara yang mengatur perdagangan. Dia tuh mengatur perdagangan barang dan bertujuan untuk mengurangi tarif impor. GATT itu ada keterbatasannya nggak sih? Ada, friends. Nah, aku bakal ngasih tahu keterbatasan GATT itu apa.
Seiringnya waktu, sistem perdagangan menjadi lebih kompleks. Tidak hanya mencakup barang, tetapi juga jasa dan kekayaan intelektual. Nah, GATT ini sebagai perjanjian yang tidak mengikat, tidak mampu mengakomodasikan kompleksisasi ini secara memadai. Jadi gitu guys. Nah, kita lanjut. Ada yang namanya Uruguay Round dan pembentukan WTO. Nah, untuk mengatasi masalah ini nih friends, kita tuh ada melalui beberapa cara. Satunya adalah Uruguay Round yang menghasilkan perubahan signifikan nih. Hasil dari perundingan ini nih adalah pembentukan WTO pada 1 Januari 1994 yang menjadi organisasi perdagangan multilateral yang lebih kompleks dan kuat. Nah, aku dapat ini bersumber dari www.wto.organization gitu guys. Semua selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hubungan Indonesia dengan WTO. Yang saya ambil sumbernya dari EU-Journal Unstrat yang dari Google Chrome atau ada juga di Google. Enjoy guys, ini penjelasannya. Hubungan Indonesia dengan WTO adalah sebagai sesama anggota organisasi perdagangan internasional, di mana Indonesia berpartisipasi untuk memperjuangkan akses pasar yang adil, terutama bagi produk unggulannya seperti minyak sawit dan biodiesel. Setelah hubungan itu, Indonesia meraih kemenangan, yaitu Indonesia atas gugatan Uni Eropa di WTO pada 2025 yang lalu, memperkuat posisi Indonesia dan menegaskan bahwa kebijakan Uni Eropa tidak sesuai dengan aturan WTO dan memberikan perlindungan bagi produk ekspor di Indonesia. Selain itu, hubungan Indonesia dengan WTO ada meliputi hal lain seperti yang pertama, penguatan posisi tawar. Indonesia bisa memperjuangkan kepentingannya di forum perdagangan dunia. Yang kedua, kolaborasi internasional, membuka peluang kerjasama dagang dengan banyak negara anggota lain. Yang ketiga, forum diskusi isu baru. WTO jadi tempat Indonesia ikut serta membahas perdagangan digital, lingkungan, dan subsidi. Yang terakhir, dorongan transparansi. Indonesia harus lebih terbuka dalam kebijakan ekspor dan impor sesuai kewajiban laporan kepada WTO. Sekian itu saja, terima kasih. Fungsi utama WTO atau bisa disebut World Trade Organization. Nah, itu tuh WTO berdasarkan sumbernya dari jambi.prof.go.id, yaitu memiliki forum bagi para anggota untuk melakukan perundingan, perdagangan, dan mengadministrasikan hasil perundingan serta peraturan perdagangan internasional. Fungsinya itu mengatur perjanjian antar negara dalam mengatur perdagangan. Perjanjian antar negara untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi global, mendorong arus perdagangan antar negara, berupaya mengurangi dan menghapus hambatan perdagangan antar negara yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa, memfasilitasi perundingan dan penyelesaian sengketa, menyediakan forum negosiasi bagi para negara anggota untuk menyelesaikan sengketanya secara damai, monitoring kebijakan perdagangan suatu negara, memonitor kebijakan perdagangan suatu negara ini, memastikan bahwa tersebut mematuhi peraturan-peraturan perdagangan internasional yang telah disepakati, dan memberikan bantuan kepada negara berkembang seperti kita memberikan dukungan ataupun bantuan seperti kayak
bantuan teknis ataupun pelatihan kepada negara-negara berkembang untuk mendukung partisipasi mereka dalam perdagangan internasional. Memastikan perdagangan internasional ini supaya berjalan lancar, bebas hambatan, dan adil bertindak sebagai forum negosiasi. Yang bisa disebut tadi yaitu menyelesaikan sengketa dagangnya, mengelola perjanjian perdagangan multilateralnya, ya, dan memantau kebijakan anggota. Hai guys, jadi aku mau jelasin tujuan dari WTO itu. Kan WTO itu kan alias World Trade Organization, yang simpelnya yaitu organisasi dunia yang ngurus perdagangan luar negeri. Nah, selanjutnya aku bakal ngasih tahu tujuan WTO itu apa aja. Sini ya guys, aku kasih tahu. Jadi tujuan yang pertama, WTO itu tuh kayak notulen. Jadi mereka mencatat segala bentuk perjanjian dagang antara negara biar rapi. Terus yang kedua, mereka sering menjadi panitia acara. Maksudnya tuh mereka sering nyediain forum antar negara-negara biar mereka tuh bisa ngobrol juga dan bisa debat juga soal perdagangan. Terus yang ketiga, WTO itu bikin aturan main alias kerangka hukum. Jadi mereka tuh ibarat wasit yang mengawasi negara-negara agar nggak sembarangan mengubah kebijakan. Terus yang keempat, WTO itu memberikan peluang kerjasama biar ekonomi global makin ramai. Jadi mereka tuh kayak ngejodohin antar negara biar kerjasama. Lima, kalau misalnya ada yang ribut soal perdagangan, WTO ini tuh jadi penengah alias hakim netral biar nggak makin chaos. Terus yang terakhir, WTO itu ngasih bantuan teknis dan pelatihan buat negara berkembang biar mereka nggak ketinggalan soal perdagangan global. Itu guys. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu kesimpulannya ini bersumber dari jurnal Undiksa. Jadi kesimpulannya, WTO sendiri adalah organisasi perdagangan dunia yang merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur dalam permasalahan perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral World Trade Organization atau WTO sendiri diatur melalui suatu persetujuan yang sebagai hasil perundingan yang sudah ditandatangani oleh negara-negara anggota. WTO sendiri mendorong arus perdagangan antar negara dengan cara melakukan pengurangan dan penghapusan berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan barang dan jasa. WTO sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dengan General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT, yang dimana kedua organisasi ini selalu berkaitan dengan perdagangan barang. Dengan adanya organisasi internasional ini, diharapkan sistem perdagangan internasional akan semakin berpengaruh setelah melihat apa yang terjadi di dalam atau apa saja yang dilakukan oleh WTO bagi negara berkembang, terutama bagi negara Pasifik yang sangat memerlukan kelanjutan dari sistem perdagangan dunia yang terbuka, dan diperlukan adanya langkah untuk lebih memanfaatkan dan mengambil peranan dalam WTO agar sistem internasional yang terbuka dapat dipertahankan.